senantiasa menjaga kita di dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, mari persiapkan segenap jiwa kita untuk kita memuji Dia, untuk kita meninggikan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari saya undang saudara sekalian untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu minggu ini Tuhan. Kesempatan yang baru yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami rindu untuk meninggikan dan memuji nama-Mu lebih dan lebih lagi. Mari surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun dimanapun kami berada Tuhan. Biar hari ini boleh jadi harinya Tuhan. Segala pujian kemuliaan kami berikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Dia bersama saya katakan amin, amin. Jesus. Dan hari ini mari berikan kemuliaan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Amin.
pujian buat Tuhan kita sekali lagi. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Oh Jesus, we love you, we praise you Lord. Haleluya. More than anything for us, God. Hari ini saudara, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari persiapkan hati setiap kita untuk kita boleh menyembah Dia. We want more of you Lord. Kami rindu Tuhan. Take us closer, take us deep, Lord. Yes,
every step, working on me slowly. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu yang mengudus, hadirat-Mu yang menguatkan, memberikan pengharapan untuk setiap kami. Glory Jesus. Bapak, sebentar kami mau dengar firman. Biarkan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan ketika benih itu boleh ditabur Tuhan, itu boleh bertumbuh berkali-kali di dalam kehidupan setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, biar hidup kami boleh jadi alat kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang bertahta penuh, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus cinta akan pemberi-pemberi yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, sebelum kita memberikan yang terbaik, hari ini aku mau sedikit sharing gitu ya. Mari kita buka bersama di Amsal 11 ayat yang 25. Saya bacakan, orang murah hati akan makmur, dan siapapun yang menyegarkan orang lain akan disegarkan. Nah, di ayat ini kita belajar bahwa ketika kita memberi, yang mendapat manfaat itu bukan hanya orang yang mendapatkan bantuan kita, melainkan diri kita sendiri gitu ya. Dan tanpa kita sadari gitu ya, ketika kita memberi ke orang lain, sebenarnya kita sudah terberkati terlebih dahulu. Logikanya seperti ini. Ketika saya bisa memberkati orang, berarti saya sebenarnya sudah terberkati terlebih dahulu. Karena logikanya gini, kalau misalnya aku nggak diberkati Tuhan, gimana aku bisa memberkati orang lain? Nah, kayak gitu sih. Dan aku mau sedikit sharing gitu ya. Jadi ada salah satu rekan kerjaku habis dipromosikan dan disekolahkan gitu ya. Nah, dia ada sekolah dan dia sedikit mengalami kesulitan dalam membuat poster. Nah, karena kebetulan saya juga
lagi belajar Canva gitu ya, saya lihat-lihat oh cara ngeditnya gimana, dan ya sedikit-sedikit saya bisa lah untuk ngedit poster menggunakan aplikasi Canva. Nah, singkat cerita, akhirnya saya juga bantu teman saya untuk buat poster buat dia, sehingga dia bisa buat bahan makalannya dia dan bahan PPT-nya dia gitu. Dan di betul apa yang dikatakan di Amsal 11 ayat 25 ini, ketika kita memberi gitu ya, ketika kita menyegarkan orang lain gitu ya, maka kita juga akan disegarkan gitu loh. Dan dari situ ya, ketika aku membantu temanku gitu ya, aku berpikir bahwa ada rasa senang sih, maksudnya aku punya rasa rasa dimana aku merasa bermanfaat bagi orang terdekatku, aku bisa bantu, dan aku juga bersyukur gitu, berarti Tuhan juga ngasih berkat ke aku gitu, kasih berkat berupa aku bisa ngedit di aplikasi Canva itu, sehingga aku juga bisa bantuin orang lain gitu. Jadi semangat gitu ya buat teman-teman semua. Percayalah bahwa ketika kita memberi, ketika kita menyegarkan orang lain, maka kita juga akan disegarkan kayak gitu. Jadi jangan lupa tetap memberi, berikan yang terbaik, mau itu persembahan apapun ataupun aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ketika misalnya ada teman yang butuh bantuan, yuk sama-sama kita belajar lebih peka lagi untuk memberi bantuan. Jadi cukup sekian hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan itu agar setiap kami bisa memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, maka kami juga akan diberi Tuhan. Ketika kami menyegarkan orang lain Tuhan, kami juga akan disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Oke, puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita, dan saya berdoa kita tetap ada di dalam kondisi yang baik, sehat gitu ya, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan tetap hidup di dalam berkat dan kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan, tapi sebelum itu mari sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu, untuk setiap kesempatan yang baru yang Tuhan boleh sediakan bagi setiap kami boleh beribadah bersama Tuhan.
Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar kebenaran firman ini yang boleh menguatkan setiap kami, boleh merecharge Tuhan, boleh merefresh kehidupan setiap kami, dan biarkan ada kekuatan yang baru itu boleh turun di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Mari Engkau yang berbicara, mari Engkau yang boleh memberikan pengertian secara personal pada pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk belajar firman bersama saya katakan amin. Amin. Oke, jadi kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya yakin dan percaya firman ini cukup sering kita dengar gitu ya. Dan saya ingin belajar atau saya ingin bahas bareng-bareng dengan teman-teman sekalian tentang firman ini, karena hari-hari ini mungkin kita ada di dalam satu kondisi yang gak menentu, penuh dengan ketidakpastian, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, di masa pandemi seperti hari-hari ini, di mana angka COVID-nya nggak turun-turun gitu ya. Kalau kita lihat berita, angka COVID-nya kok kayak semakin naik di Indonesia. Dan saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan kehidupan setiap kita lah, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Jadi judul firman saya hari ini adalah Deal with Anxiety. Sama-sama katakan Deal with Anxiety. Kita bisa bebas, kita mau belajar bagaimana kita boleh bebas mengatasi yang namanya kekhawatiran. Deal with Anxiety. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya sempat searching apa itu sebenarnya kekhawatiran. Kekhawatiran itu berbicara tentang sikap berpikir yang berlebihan. Garis bawahi kalimat berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang belum tentu terjadi. Jadi khawatir itu adalah satu sikap di mana kita atau orang lain itu berpikir berlebihan, overthinking gitu ya. Padahal apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam otak kita, semuanya itu belum tentu terjadi. Dan sikap ini yang akhirnya menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan mereka, kepikiran mereka pada kejadian-kejadian yang negatif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak baik yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka, serta dilanda ketakutan yang kadang gak masuk akal gitu loh, gak ada dasarnya. Dan pada kondisi yang parah, rasa khawatir dapat menyebabkan satu kecemasan, panik, dan mungkin akan menjadi masalah yang kronis bila tidak diatasi dengan segera. Di dalam dunia kesehatan sendiri, khawatir ini dapat mengakibatkan begitu banyak penyakit gitu ya, seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian gangguan kesehatan atau gangguan imun, sistem kekebalan tubuh itu turun, kemudian ada serangan jantung, depresi, bahkan bagi sebagian orang yang mungkin mereka udah khawatir, punya kekhawatiran yang begitu besar, bahkan mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mereka atau bunuh diri. Nah, kalau kita berbicara tentang penyebab kekhawatiran sendiri, itu banyak hal. Mungkin di dalam kehidupan setiap kita masuk masa-masa yang baru. Kita berpindah dari satu masa ke masa yang lain. Contohnya kayak mungkin teman-teman yang SMP lagi ujian akhir semester atau ujian praktek, ujian nasional dihapuskan gitu ya. Jadi setelah SMP akan naik ke masa yang baru yaitu SMA gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang SMA memasuki masa-masa perkuliahan. Bagi yang udah kuliah selesai, memasuki masa bekerja, mencari pekerjaan. Atau mungkin teman-teman yang udah kerja nih, kapan dia naik gaji, kapan dia promosi ke level yang lebih tinggi. Nah, kita semua diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang seringkali membawa kita kepada satu titik yang namanya kekhawatiran. Atau mungkin adanya perubahan satu situasi yang terjadi secara tiba-tiba dan itu merubah tatanan kehidupan kita, itu membawa satu kekhawatiran bagi kehidupan kita. Contohnya seperti pandemi COVID-19, di mana kita nggak pernah nyangka gitu ya, kita bisa sekolah secara online, kita bisa bekerja dari rumah, kita nggak pernah memikirkan akan hal itu, sampai pada akhirnya semua itu harus kita lakukan karena adanya satu virus atau pandemi yang membuat seluruh tatanan kehidupan itu berubah. Banyak penyelarasan, banyak penyesuaian gitu ya yang harus kita lakukan, dan mungkin hal tersebut akhirnya membawa kita ke dalam satu titik yang namanya khawatir. Atau mungkin kita dengar satu berita
atau informasi dari orang-orang lain, orang-orang sekeliling kita, atau bahkan saudara kita dengar, oh ya saudara kita ada yang kena COVID, teman-teman sekitar kita ada yang kena COVID, atau mungkin saudara kita yang lain, oh kena sakit A, sakit B, dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu membuat kita jatuh di dalam yang namanya kekhawatiran. Jadi ketika kita berbicara kekhawatiran, penyebabnya begitu banyak, dan itu sangat mungkin kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Pasti pernah kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana kita bisa lepas, bagaimana kita bebas dari yang namanya kekhawatiran ini. Dan ada sebuah penelitian oleh Perhimpunan Dokter Penyakit Jiwa di seluruh Indonesia gitu ya, di mana mereka ini melakukan cek secara online, cek kejiwaan secara online yang dilakukan dari 5 bulan. Mereka melakukan ini 5 bulan, dari bulan April 2020 sampai Agustus 2020 atas 4.000 responden dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan hasilnya sangat mengejutkan gitu ya, di mana hasil penelitian yang ada menunjukkan 64,8% mengalami masalah psikologis, dan 64,8% ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 71% wanita dan 29% pria. Dan sebagian besar mengalami masalah cemas, depresi, atau trauma di dalam kehidupan mereka. Bahkan 1 dari 5 orang, jadi 1 dari 5 orang gitu yang melakukan cek ini memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Mereka udah gak tahan, mereka udah hatinya, pikirannya udah dipenuhi dengan kekhawatiran, dan akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka. Mati aja, mending mati aja gitu ya. Dan hal ini yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Jadi kekhawatiran merupakan sesuatu yang kalau kita nggak atasi akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Oleh sebab itu saya berdoa biar firman ini boleh menuntun setiap kita, boleh memberikan pengertian kepada setiap kita tentang bagaimana kita boleh lepas, bagaimana kita bebas dari yang namanya hidup kekhawatiran. Nah, sedangkan bagaimana sudut pandang Alkitab, bagaimana Alkitab berbicara tentang yang namanya kekhawatiran. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya bacakan buat saudara sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Alkitab katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga berbicara tentang segala hal gitu loh yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan kita, baik itu finansial kita, baik itu keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, tentang apapun. Alkitab katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu mengalami kekhawatiran di dalam kehidupanmu, atas pekerjaanmu, atas kehidupan keluargamu, atas finansialmu. Jadi ini yang Alkitab mau katakan. Jadi jangan pernah kita khawatir gitu loh. Jangan pernah kita mengalami atau hidup di dalam satu kekhawatiran yang berkepanjangan. Kita tentu sebagai manusia masih bisa khawatir gitu ya. Tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran yang engkau alami gitu loh. Dan mengapa kita nggak perlu khawatir? Ada beberapa alasan yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah karena kekhawatiran kita itu tidak mengubah keadaan kita. Matius 6 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi jelas dikatakan Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kita gitu ya, yang karena kekhawatiran kita dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita. Itu artinya kekhawatiran yang kita alami,
kekhawatiran yang ada itu nggak pernah atau nggak akan mengubah keadaan kita semakin baik. Malah sebaliknya gitu loh. Kekhawatiran kita faktanya itu membawa kita ke dalam satu titik kehidupan yang mungkin semakin lama semakin rendah, semakin lama semakin jatuh gitu ya, semakin depresi, semakin bingung, semakin kayak lihat oh Tuhan nggak ada jalan kayaknya. Kekhawatiran kita tidak mengubah keadaan yang ada. Ada saudara saya di tahun lalu, tepatnya bulan November atau Desember gitu ya, kena COVID. Satu keluarga mereka, satu keluarga cuma 2 orang, suami istri, dan mereka kena COVID gitu ya. Dan istrinya pada saat itu dokter menyatakan bahwa kondisinya agak nggak baik karena city value, di mana city value itu adalah jumlah virus yang ada di dalam tubuh itu sangat banyak gitu ya. Jadi city value yang semakin rendah itu berbicara tentang jumlah virus yang semakin besar di dalam tubuh seseorang. Dan city value dari saudara saya yang perempuan ini adalah 12 pada saat itu. Jadi itu cukup gawat gitu ya, karena 12 sangat rendah. Dan sedangkan untuk suaminya itu city value-nya pada saat itu adalah 27. Tapi karena berjalannya waktu, istrinya kurang lebih 10 hari dia bisa sembuh dengan city value 12. Namun untuk suaminya dengan city value 27, dia harus seminggu setelah dirawat di rumah sakit, dia harus dipanggil pulang ke rumah bapak. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena suaminya pada saat itu mengalami stres yang sangat luar biasa. Di dalam hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan dia ngerasa bahwa wah, kalau COVID ini kayaknya nggak ketolong deh, kayaknya akan mati lah kayak gitu. Dan akhirnya hal tersebut yang membuat imun di dalam tubuhnya itu semakin menurun dan semakin menurun. Oleh sebab itu, mengapa kita nggak perlu khawatir? Karena kekhawatiran nggak pernah atau nggak akan bisa mengubah keadaan kita semakin baik. Malah yang ada ketika kita khawatir itu akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin jatuh, semakin lemah, semakin nggak berdaya gitu. Dan pada akhirnya si saudara saya ini yang istrinya sekitar 10 hari pengobatan dijalani, isolasi dan minum obat dan lain sebagainya, dia bisa sembuh dengan city value 12. Dan saya mikir, wah memang bener ya, ketika kita khawatir itu nggak pernah mengubah kondisi kehidupan kita kok. Kita dengan kita khawatir, kita nggak akan bisa menjadi lebih baik, malah yang ada itu akan membawa dampak yang lebih buruk di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita nggak perlu khawatir? Karena kekhawatiran nggak mengubah keadaan kita. Alasan yang kedua, mengapa kita nggak perlu khawatir? Karena kekhawatiran artinya nggak 100% percaya sama Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang kedua, kekhawatiran adalah suatu bentuk ketidakpercayaan 100% kepada Tuhan. Kekhawatiran itu menjadi bentuk atau ungkapan keraguan kita akan janji yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, dan ketika kita meragukan janji Tuhan, itu artinya kita tidak percaya sama kemampuan Tuhan. Kita lagi menanyakan, apa Tuhan mampu menyelesaikan masalahku? Apakah Tuhan mampu memulihkan keluargaku? Apakah Tuhan mampu menyembuhkan kesehatanku? Apakah Tuhan mampu memulihkan kondisi finansial keluargaku? Ketika kita khawatir, itu artinya kita nggak 100% percaya sama Tuhan. Dan ketika kita nggak percaya, maka itu artinya kita sedang mempertanyakan kemampuan Tuhan. Apakah Tuhan mampu membantu kehidupanku? Apakah Tuhan mampu memberikan aku jalan keluar atas setiap permasalahanku? Kita ingat kisah ke-12 pengintai gitu ya.
di Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Garis bawahi kalimat kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 orang pengintai yang diambil dari masing-masing suku bangsa Israel pada saat itu untuk mengintai tanah perjanjian. Alkitab katakan Tuhan akan memberikan tanah Kanaan tersebut kepada orang Israel. Dikatakan tanah Kanaan tersebut akan kuberikan kepada orang Israel. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kita baca di akhir firman, akhir cerita ke-12 pengintai ini, yang 10 ini memberikan kabar yang gak baik atau kabar bohong gitu ya, dimana mereka mengatakan bahwa kayaknya gak mungkin kita bisa masuk. Padahal Tuhan sudah membuka cerita ini dengan satu janji, yaitu tanah Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi kita mengerti dan kita ketahui bahwa 10 orang pengintai itu memberikan kabar yang gak baik. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka menghidupi benar-benar janji Tuhan. Mereka katakan, yes, meskipun orang-orang di sana besar gitu ya, sulit untuk dikalahkan. Tapi kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah membuka cerita ini dengan satu janji, yaitu akan memberikan tanah Kanaan, maka tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Dan oleh sebab itu, kekhawatiran itu artinya gak 100% percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan janji, maka berjalanlah, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hal itu. Kapan kita gak pernah tahu, tapi Tuhan pasti akan memberikan hal itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita khawatir, maka kita mempertanyakan, apa Tuhan benar-benar mampu menyelesaikan masalah kehidupanku? Apa Tuhan benar-benar mampu memberikan aku jalan keluar? So, yang kedua, kenapa kita gak perlu khawatir? Karena kekhawatiran artinya gak percaya 100% sama Tuhan. Selanjutnya, kenapa kita gak perlu khawatir? Yang ketiga, karena kekhawatiran itu gak sehat gitu ya. Gak sehat buat tubuh kita. Amsal 12 ayat yang ke-25 versi New King James Version dikatakan demikian, anxiety in the heart of man cause depression, but a good word makes it glad. Jadi jelas dikatakan bahwa kekhawatiran di dalam hati seseorang itu akan menyebabkan satu depresi. Khawatir hanya menjadikan seseorang menjadi depresi gitu loh. Banyak orang yang jaga makan, mereka olahraga, mereka hidup sehat, mereka setiap hari selalu punya waktu untuk berolahraga dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka hidup dengan penuh kekhawatiran, maka semuanya itu sia-sia gitu loh. Semuanya akan sia-sia. Karena apa? Karena kekhawatiran pun akan menyebabkan satu dampak yang gak baik bagi kesehatan. Seperti yang saya bahas di awal tadi, kekhawatiran kita itu bisa membawa kita dalam satu gangguan kesehatan seperti gangguan imun tubuh, gangguan tekanan darah tinggi gitu ya, kemudian serangan jantung dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu nggak sehat gitu loh, nggak sehat bagi tubuh kita. Dan kalau kita tanya, loh terus ya apa caranya kita bisa bebas dari kekhawatiran? Oleh sebab itu kita mau belajar akan 3 hal bagaimana kita mengatasi yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, gitu ya, kita masuk di dalam inti firman kita hari ini, bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga diri kita. Sama-sama katakan menjaga diri. Menjaga diri kita. Kita perlu menjaga diri dengan berdoa dan mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua versi ERV dikatakan demikian, never stop praying, be ready for anything by praying and being thankful. Be ready for anything, bersiaplah, berjaga-jagalah untuk segala sesuatu.
kita perlu menjaga diri kita dengan berdoa dan dengan ucapan syukur. Jika ada hal yang kita khawatirkan, gitu ya, maka ada hal yang perlu kita doakan. Jika kita berdoa sebanyak kita khawatir, maka seharusnya nggak ada satu hal pun yang perlu kita khawatirkan. Itu artinya kalau kita masih ada di dalam kekhawatiran, itu artinya kita masih perlu terus untuk berdoa sampai kekhawatiran itu hilang. Kita masih terus berseru kepada Tuhan, kita terus bersandar pada Tuhan untuk kita bisa lepas dari kekhawatiran kita. Jadi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita? Yang pertama yang kita perlu lakukan yaitu kita perlu menjaga diri kita. Dengan apa? Dengan berdoa dan dengan mengucap syukur. Ketika kita berdoa gitu ya, kita perlu mengenal Bapa kita, siapa Tuhan kita, dan siapa kita di dalam Dia. Kita ini ciptaan gitu, kita terlebih anak-anaknya Tuhan. Banyak orang kalau kita tahu kayak mereka punya peliharaan kayak anjing atau kucing atau ikan gitu ya. Atau mungkin kalau hari-hari ini di masa pandemi yang lagi booming itu kayak tanaman, ngerawat tanaman atau beli pot terus ditanami sesuatu ya. Orang-orang tersebut, orang-orang yang demikian pasti menjaga atau merawat hewan atau tumbuhan yang mereka miliki dengan begitu baik. Mereka akan memberikan yang terbaik. Bahkan ada kayak orang-orang yang punya anjing itu atau kucing itu nyalon kayak gitu apa ya. Jadi di anjing mereka atau kucing mereka dibawa ke salon, nyalon gitu ya. Terus ada juga yang mungkin dititipin di hotel ketika mereka harus pergi keluar kota. Ada juga yang kalau nggak salah ada yang kayak refleksi anjing atau kucing kayak gitu ya. Aku juga kurang paham. Tapi yang saya mau katakan adalah gini. Ketika mereka memiliki peliharaan hewan atau tumbuhan, mereka akan memberikan yang terbaik. Dan hal itu juga yang akan dilakukan Tuhan kita. Kalau orang-orang yang punya tumbuhan, yang punya hewan aja kayak gitu, apalagi Tuhan kita terhadap kehidupan setiap kita. Tuhan akan kasih lebih. Bahkan Tuhan itu memberikan nyawanya. Kalau Tuhan udah ngasih nyawanya, masa Tuhan gak bisa ngasih berkatnya di dalam kehidupan kita untuk finansial kita? Masa Tuhan gak bisa ngasih pemulihan atas keluarga kita? Masa Tuhan gak bisa ngasih kelepasan di dalam utang-utang kita? Jadi ketika kita berdoa, kita perlu mengenali siapa Bapa kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Ketika kita kenal, ketika kita mengerti, ketika kita mengalami Tuhan, dan ketika kita berdoa gitu ya, maka mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Kekhawatiran demi kekhawatiran itu akan dihancurkan. Kita perlu menjaga diri kita. Kita perlu berdoa, kita perlu mengucap syukur. Oleh sebab itu di ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita perlu belajar untuk menjaga diri kita dengan berdoa dan dengan mengucap syukur. Karena itu kuncinya untuk kita boleh lepas, untuk kita boleh bebas dari yang namanya kekhawatiran. Mari membawa setiap kekhawatiran kita di dalam doa kita, di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kekhawatiranmu itu akan diangkat oleh Tuhan. Jalan demi jalan, tembok-tembok yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup itu akan dihancurkan. Dan ada jalan keluar bersama dengan Kristus. Amin. Jadi yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu menjaga pikiran kita. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan? Yang kedua adalah kita perlu menjaga pikiran kita. Yang pertama kita jaga diri, yang kedua kita perlu menjaga pikiran kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bagaimana damai sejahtera Allah mampu memelihara hati dan pikiran? Khawatir itu mengganggu ketenangan gitu ya, mengganggu ketenangan pikiran kita. Oleh sebab itu kita perlu atur, kita perlu filter apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu. Kita perlu memfilter hal itu. Agar apa? Agar kita bisa menjaga pikiran kita. Agar damai sejahtera Allah itu boleh memenuhi kehidupan setiap kita.
Oleh sebab itu, sekali lagi kita perlu nyaring apa aja yang kita dengar, apa aja yang kita lihat dari sosial media, mungkin dari TV, dari berita gitu ya. Hal-hal yang mungkin negatif kita perlu saring agar apa? Agar damai sejahtera Allah itu boleh tetap tinggal di dalam hati setiap kita. Dan nyaringnya gimana? Ya apa cara bedainnya? Roma 12 ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita perlu merefresh, kita perlu membaharui budi kita, gitu ya. Pembaharuan budimu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, semakin hari kita boleh semakin mengerti. Kita semakin bisa membedakan mana yang jadi kehendak Allah, mana hal-hal yang baik, mana yang berkenan buat Allah di dalam kehidupan setiap kita gitu loh. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar jaga pikiran kita. Kita perlu nyaring, kita perlu filter hal-hal yang gak baik, hal-hal yang mungkin membuat kita semakin down. Kita perlu mengesampingkan hal itu. Ketika beberapa waktu lalu gitu ya, di bulan Januari awal tahun, saya dan keluarga saya beberapa orang harus isolasi mandiri karena COVID-19. Dan ketika itu saya memutuskan untuk pemikiran saya atau pikiran saya harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Karena ketika saya terlalu stres maka gak sembuh-sembuh ini gitu loh. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk aku akan mengisi pemikiranku dengan hal-hal yang positif. Aku akan share ke keluarga, ke orang-orang di sekelilingku yang sakit dengan hal-hal yang positif. Agar apa? Agar mereka gak stres gitu loh. Dan ketika buka HP gitu ya, kadang ketika lihat sosial media ada hal-hal yang mungkin membuat aku secara pribadi, membuat saya secara pribadi kok kayak semakin down. Dan pada saat itu beberapa hari saya memutuskan untuk ketika ada hal-hal yang negatif tentang COVID dan lain sebagainya, saya mulai mengesampingkan. Ada satu berita yang muncul gitu ya, ada seseorang yang meninggal karena COVID. Saya langsung swipe ke saya langsung hilangkan gitu ya untuk notifikasinya. Dan kemudian ketika saya buka sosial media ada berita-berita yang nggak benar. Di WA juga ada berita, ketika minum obat A, obat B itu akan membawa satu dampak yang semakin nggak baik buat tubuh kita. Hal-hal yang demikian yang membuat diri saya semakin khawatir, membuat diri saya semakin takut. Akhirnya saya mulai kesampingkan. Saya mulai filter gitu. Apa yang masuk, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar. Informasi-informasi apa aja yang masuk, itu mulai saya pilih gitu loh. Yang positif, ini harus tak lakukan. Hal-hal yang positif, ini harus tak share ke keluargaku. Hal-hal yang mungkin negatif, aku harus pinggirin dulu. Karena apa? Karena ketika kita nggak menyaring, kita nggak menjaga pemikiran kita, maka kekhawatiran itu semakin hari akan semakin numpuk. Ketakutan itu akan semakin memenuhi kehidupan setiap kita. Jadi sosial media, berita itu kadang membantu, tapi juga kadang itu membawa satu efek atau satu dampak yang semakin nggak baik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan yang mungkin kita ngalami satu masalah, dan mungkin itu menjadikan kita semakin khawatir. Kita perlu menyaring, kita perlu pakai masker buat pikiran kita, buat otak kita gitu ya, agar nggak tercemar gitu loh. Jadi yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga pikiran kita. Kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kita perlu nyaring, kita perlu filter hal-hal yang nggak baik masuk ke dalam diri kita. Yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita bebas dari yang namanya kekhawatiran? Yang ketiga adalah kita perlu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, Alkitab katakan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita perlu untuk menjaga hati kita, karena apa yang tampak gitu ya, bagaimana kita hidup,
itu semuanya berasal dari hati gitu loh. Ketika hati kita nggak beres, ketika hati kita penuh dengan hal-hal yang nggak baik, hal-hal negatif, penuh dengan kekhawatiran, maka apa yang tampak, apa yang kelihatan itu hal-hal yang sama, hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang negatif. Tetapi berbeda ketika kita mengisi kehidupan kita, mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka apa yang tampak pun demikian, hal yang baik yang orang bisa lihat dari kehidupan setiap kita gitu loh. Oleh sebab itu tadi di poin yang kedua, pemikiran kita itu dipenuhi dengan informasi-informasi, berita-berita gitu ya, dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin baik atau buruk, dan kita perlu memfilter. Dan setelah itu hal-hal yang baik kita masukkan di dalam hati kita. Hati kita itu kayak storage gitu loh, kayak tempat penyimpanan kalau di HP itu kayak SD card gitu ya. Jadi hal-hal apa aja yang masuk di dalam otak kita, mungkin itu akan masuk ke dalam hati kita. Oleh sebab itu kita perlu saring dulu mana yang positif, mana yang negatif. Yang negatif kita buang, yang positif kita simpan di dalam hati kita. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ketika kita menjaga hati kita dengan benar, menjaga hati kita dengan baik, maka yang tampak itu adalah satu hal yang baik juga gitu loh. Kita perlu menjaga hati kita. Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik itu mengembirakan dia. Jadi apa yang keluar, apa yang tampak dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu menunjukkan bagaimana kondisi hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Jadi kita perlu jaga hati kita. Kita perlu benar-benar guide our heart gitu loh. Kita perlu jaga hati kita agar apa yang tampak itu senantiasa jadi berkat buat orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita, dari tingkah laku kita, orang lain bisa melihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu sekali lagi kita perlu jaga hati kita agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. So, hari ini kita boleh belajar 3 hal ini. Bagaimana kita bisa bebas dari yang namanya kekhawatiran. Gitu ya. Kita bisa lakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita perlu jaga diri kita. Dengan berdoa, dengan mengucap syukur, kita perlu jaga diri kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menjaga pikiran kita. Kita perlu filter, kita perlu saring benar-benar apa aja yang masuk, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu perlu difilter gitu loh. Jangan sampai apa yang kita dengar itu membuat kita semakin khawatir, membuat kita semakin gak baik, membuat kita semakin jatuh. Kita perlu filter benar-benar. Dan yang terakhir adalah kita perlu jaga hati kita. Agar apa? Agar apa yang keluar, apa yang tampak, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa Kristus benar-benar tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Dan aku berdoa, saya berdoa biar kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan atas setiap permasalahan, atas setiap kekhawatiran yang kau sedang alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjaga hati kami, boleh menjaga pikiran kami Tuhan, boleh menjaga diri kami dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, biar Roh Kudus boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan di masa-masa yang berat hari-hari ini. Pandemi Tuhan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah masa yang penuh dengan kekhawatiran, kami mau belajar untuk kami boleh lakukan 3 hal ini agar kami bebas dari yang namanya kekhawatiran. Bapa, Engkau yang memampukan setiap kami, Roh Kudus-Mu yang boleh ingatkan setiap kami ketika kami mulai jatuh, tarik kami kembali Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa biar sungguh Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa, bekerja terus dan terus Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan anak-anak-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jadi jangan lupa jaga diri kita,
dengan berdoa dan ucap syukur. Yang kedua, jaga pikiran kita, filter apa aja yang kita dengar, yang kita lihat dari sosial media, dari berita, dari orang-orang di luar sana. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.